Boboiboy Galaxy. Sosoknya dikenal sebagai karakter yang misterius, pendiam, sedikit arogan, tetapi menyimpan kekuatan luar biasa yang membuatnya berbeda dari karakter lain. Kekuatan itu adalah kekuatan manipulasi bayang, sebuah kekuatan yang unik sekaligus berbahaya, karena tidak hanya digunakan untuk bertarung, tetapi juga sering menjadi simbol konflik batin yang Feng alami sepanjang cerita. Dalam jagat Boboiboy, kekuatan Feng bukanlah kekuatan bawaan lahir, melainkan kekuatan yang ia dapatkan dari power sfera bernama Ochabot. Sama seperti Boboiboy yang memperoleh kuasa elemental dari Ochabot, Feng mendapatkan jam khusus yang memberikan akses terhadap kuasa bayang. Dari sinilah Feng mulai dikenal sebagai pemilik salah satu kekuatan paling kompleks dalam serial ini. Kekuatan bayangan pada dasarnya memungkinkan Feng untuk mengendalikan dan memanipulasi bayangan di sekitarnya. Namun yang membuatnya unik adalah bayangan itu bisa ia bentuk menjadi wujud yang nyata, seolah-olah hidup. Ia mampu mengubah bayangan menjadi tangan besar, cakar, atau bahkan makhluk utuh berbentuk hewan. Dari berbagai penampilan dalam animasi, kita bisa melihat beberapa bentuk utama kuasa bayang yang dimiliki oleh Feng. Pertama, Feng dapat melakukan manipulasi bayangan dasar, yaitu memperpanjang bayangan dirinya atau menyerang atau menjangkau sesuatu. Bayangan itu bisa menjadi perpanjangan tangan atau jari-jari yang besar, cukup kuat untuk menahan atau melukai lawan. Ini adalah kemampuan paling sederhana tetapi sangat berguna dalam pertempuran jarak dekat maupun jauh. Kedua, Feng memiliki kemampuan membentuk hewan bayangan. Ini adalah ciri khas yang paling sering kita lihat. Bayangan yang ia kendalikan bisa mengambil wujud hewan seperti harimau bayang, elang bayang, tikus bayang, beruang bayang, hingga naga bayang. Setiap hewan bayangan memiliki fungsi dan spesialisasi masing-masing. Harimau bayang biasanya digunakan untuk serangan cepat dan ganas, elang bayang untuk terbang dan menyerang dari udara. Tikus bayang lebih kecil tetapi lincah untuk menyusup, beruang bayang lebih defensif dan kuat, sedangkan naga bayang adalah wujud paling besar dan destruktif yang menunjukkan puncak kekuatan Feng. Ketiga, Feng mampu menciptakan pertahanan bayangan berupa perisai atau pelindung yang terbentuk dari energi bayangan. Ia juga bisa menutupi tubuhnya dengan lapisan bayangan yang berfungsi seperti armor, sehingga melindunginya dari serangan lawan. Dalam beberapa kesempatan, Feng menggabungkan pertahanan ini dengan bentuk hewan bayangan untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Keempat, Feng memiliki transformasi separa, artinya ia bisa menyatu sebagian dengan makhluk bayangannya. Misalnya, ia bisa berubah menjadi separa Garuda bayang atau separa beruang bayang, di mana tubuhnya diperkuat oleh elemen bayangan tersebut. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik Feng, tetapi juga memberi kemampuan tambahan sesuai dengan hewan yang ia gabungkan. Separa Garuda bayang misalnya memberikan kecepatan terbang dan cakar tajam, sementara separa beruang bayang meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan pukulan. Selain kuasa bayang, Feng juga diketahui memiliki kuasa lain, yaitu kuasa penembus. Dengan bantuan topeng atau kacamata khusus, Feng dapat menembus benda padat. Kemampuan ini membuatnya jauh lebih fleksibel, karena ia bisa bergerak menembus tembok atau rintangan tanpa terlihat. Kuasa penembus juga mempertegas identitas Feng sebagai karakter yang misterius, karena ia bisa muncul tiba-tiba dari balik bayangan atau dinding. Meskipun tampak sangat kuat, kekuatan Feng tetap memiliki batasan dan kelemahan yang membuatnya tidak bisa digunakan secara sembarangan. Semakin besar wujud bayangan yang ia ciptakan, semakin besar pula energi yang terkuras. Membentuk naga bayang misalnya bisa sangat melelahkan dan berisiko membuat Feng kehilangan kendali. Dalam beberapa adegan, kita bisa melihat bahwa bayangan bisa menjadi liar jika Feng kehabisan tenaga atau tidak fokus. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga orang lain di sekitarnya. Selain itu, Feng juga memiliki konsekuensi yang lain tidak kalah penting dalam efek mental. Kuasa bayang tidak hanya menuntut energi fisik, tetapi juga fokus dan kendali. Jika Feng tidak bisa menjaga keseimbangannya, ia bisa terbawa oleh sisi gelap kekuatan itu. Hal ini tercermin dalam sifatnya yang kadang keras kepala, dingin, dan penuh konflik batin. Kekuatan bayangan seolah menjadi cerminan dari jiwanya sendiri. Semakin ia dikuasai oleh rasa iri atau amarah, semakin sulit mengendalikan bayangan. Dari sinilah peran karakter Feng menjadi sangat menarik. Dalam cerita Boboiboy, pada awalnya Feng digambarkan sebagai sosok rival yang sombong, bahkan sering bersaing dengan Boboiboy untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat.
Namun seiring berjalannya waktu, kita melihat sisi lain dari dirinya. Feng ternyata menyimpan beban besar, terutama karena hubungannya dengan abangnya, yang membuatnya terjebak antara tugas dan persahabatan. Konflik ini menjadikan Feng sebagai salah satu karakter anti-hero, tidak sepenuhnya jahat, tetapi juga tidak selalu sejalan dengan Bobo Boy. Melalui perjalanan panjang, Feng belajar bahwa kekuatannya tidak hanya untuk membuktikan diri, tetapi juga untuk melindungi orang lain. Kuasa bayang yang dulu menjadi simbol kesombongan perlahan berubah menjadi simbol tanggung jawab. Pertarungan-pertarungan besar yang ia lalui bersama Bobo Boy dan kawan-kawan membuatnya sadar bahwa persahabatan lebih penting daripada sebuah ego. Dari sisi penceritaan, kuasa bayang Feng berperan lebih dari sekadar senjata. Ia menjadi instrumen naratif yang memperlihatkan pertumbuhan karakter. Bayangan adalah simbol sisi gelap dalam diri manusia, rasa iri, amarah, kesepian, dan rasa ingin untuk diakui. Feng mewakili pergulatan itu, tetapi dengan dukungan teman-temannya, ia berhasil membuktikan bahwa sisi gelap bisa diarahkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Analisis ini menunjukkan bahwa kekuatan Feng dibangun dengan konsistensi yang kuat di dalam dunia Bobo Boy. Tidak hanya keren secara visual, tetapi juga memiliki logika internal, batasan, dan konsekuensi yang jelas. Semua ini membuat kuasa bayang terasa realistis dalam konteks fiksi. Lebih dari itu, kekuatan ini juga memperkaya tema besar dalam serial tentang identitas, tanggung jawab, dan bagaimana seseorang mengendalikan kekuatan besar yang ia miliki. Kesimpulannya adalah Feng adalah karakter yang kompleks. Kuasa bayangannya bukan hanya kekuatan tempur, tetapi juga refleksi dari perjalanan emosionalnya. Ia adalah contoh bahwa setiap kekuatan selalu datang bersama tanggung jawab, dan setiap bayangan yang gelap sekalipun bisa berubah menjadi cahaya jika dikendalikan dengan hati yang benar. Inilah yang membuat Feng menjadi salah satu karakter yang menarik dan sangat disukai oleh para penggemar Bobo Boy. Oke, kayaknya sampai di sini aja semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe jika ada salah kata. Mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Oke, Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Suka animasi Bobo Boy, jangan lupa tinggalkan like dan komentar, dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu jika sudah.